Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kita semua kita masih diberi umur, diberi kesehatan sehingga kita bisa menikmati hari-hari ini. Sholawat marilah selalu kita sanjungkan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan tentang bahaya dengki, bahaya penyakit hati yang bernama dengki atau hasad. Dengki adalah salah satu penyakit yang ada di dalam hati. Ada benih-benih kedengkian di dalam setiap jiwa manusia. Bedanya itu terpupuk atau tumbuh subur atau tidak. Nah, pengertian dengki sendiri adalah perasaan sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang tidak senang, perasaan tidak senang terhadap orang lain ketika orang lain itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki. Ia akan merasa tidak bahagia. Ia akan merasa sedih ketika melihat orang lain bahagia. Ketika melihat orang lain senang akan rezekinya, prestasinya, ataupun apapun itu. Ya. Ia mempunyai perasaan yang negatif. Ya. Bahkan orang yang dengki, pengertiannya adalah seseorang yang mengharapkan orang lain itu menderita. Tidak mau orang lain lebih baik dari dirinya. Ya. Bahkan ia menginginkan kebahagiaan orang lain berpindah kepadanya dan orang lain menderita. Ia akan merasa senang, bahagia ketika mendapati itu. Itulah sifat dengki. Kalau dalam lagunya, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, pelita hidup ini. Ya, hati harus dijaga. Ya. Nah, dengki juga bisa dikatakan senang melihat orang lain menderita ketika melihat orang lain senang. Ya. Nah, saking berbahayanya penyakit hati ini, ya, bahayanya dengki ini, hasad ini, Nabi bersabda dalam riwayat Abu Daud, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Api yang memakan kayu bakar. Ya. Dengki itu sedikit demi sedikit menggerogoti, menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati kita. Kebaikan yang telah terkumpul. Bapak Ibu pernah melihat, teman-teman pernah melihat api unggun ketika pramuka itu? Apinya berkobar, besar. Endingnya, terakhirnya, tinggal abu berwarna hitam. Yang sebelumnya kayu bakarnya tersusun banyak, akhirnya dimakan oleh api yang membakar itu semua, tinggal abu, hilang, tak bersisa. Itulah bahaya dengki. Ya, kebaikan-kebaikan yang dalam diri kita hilang, tak bersisa. Oleh karenanya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami mengajak untuk selalu mengintrospeksi diri. Apakah kita, apakah saya mempunyai sifat dengki itu? Oleh karenanya, ada indikatornya. Yang pertama, indikatornya, jikalau
saya atau kita merasa tidak bahagia melihat orang lain senang, berarti ada benih kedengkian dalam hati kita. Tahan, hancurkan itu. Jikalau kita tidak bahagia melihat orang lain senang. Kemudian yang kedua, jikalau kita masih sering membicarakan keburukan orang lain, padahal mereka sudah bertobat, mereka sudah berubah, mereka sudah menjadi lebih baik, tapi tetap saja ia membicarakan keburukan-keburukan itu. Ya, itu adalah salah satu ciri-ciri dengki juga. Indikator bahwa kita mempunyai rasa dengki. Bahkan ketika seseorang itu yang berprestasi melakukan hal yang kebaikan, kita ogah-ogahan, kita tidak mau dan jelas secara hati ini menolak untuk mengakui, untuk memuji. Bahkan untuk mengakui di depan umum apalagi. Tidak mau. Tidak. Di sini serasa berat. Itu berarti kita mempunyai rasa dengki. Lebih parah lagi yang selanjutnya, sampai tahap aksi berupa tindakan sabotase. Itulah sangat berbahayanya dengki. Ya. Sampai mensabotase kebaikan rezeki yang diberikan pada orang lain. Agar orang lain menderita dan kita menjadi bahagia. Melihat mereka menderita, kita menjadi senang. Itu jangan sampai. Ya. Contoh, ada seseorang yang saya dengki dengan dirinya. Saya tidak suka kalau dia bahagia. Dia sedang berusaha dalam perikanan. Ia melakukan pembenihan lele. Sudah bagus, sudah baik. Kelihatannya akan panen. Wah, ikan-ikannya besar, banyak, dan sepertinya 3-4 minggu lagi itu akan panen. Tapi karena saya mempunyai rasa dengki, saya melakukan sabotase. Di kolam ikan itu saya kasih racun sehingga ikannya mati. Kolamnya menjadi bau busuk karena kematiannya. Akhirnya ia tidak panen. Menderita, modalnya sudah banyak, usahanya sudah banyak, tapi gagal karena ada sabotase. Nah, berarti saya mempunyai dengki sampai tahap aksi. Sungguh na'udzubillah. Ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mempunyai rasa dengki atau hasad. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit hati ini. Demikian, jika ada salah kata mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.